Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang menggenggam diri kita setiap saat, yang menutupi aib dan dosa, dan membimbing kita untuk bisa tahu kekurangan kesalahan serta mengampuni orang-orang yang bertobat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang menyimak Dapur Ilmu, insya Allah kita akan mengikuti kajian-kajian ringan tentang manajemen kolbu, tentang mengelola hati. Seperti yang sudah disyaratkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah sudah mengilhamkan di hati ini mau memilih buruk atau memilih baik. Nah, dilanjutkan qad aflaha man zaqaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya. Jadi potensi baik dan potensi buruk itu sudah ada pada diri kita. Orang baik itu bukan tidak punya potensi buruk. Orang baik itu dia berhasil memaksimalkan potensi baiknya dan menekan potensi buruknya. Pernah ada seorang tahanan narapidana, di selnya itu ada boneka dua. Ditanya, ini apa bang? Ini kalau saya rindu kepada anak saya. Memangnya anaknya mau seperti apa? Anak saya tidak boleh hidupnya seperti saya. Mereka harus jadi orang baik. Nah, di balik kejahatan yang dilakukannya, di hatinya ada kebaikan. Tidak mau anaknya jadi orang yang berbuat buruk. Jadi memanage hati itu merupakan kewajiban bagi kita, karena potensi ini kalau tidak ditata dengan baik, kita akan rugi. Nafsu selalu menipu kita. Kali ini kita akan membahas 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Hidup mustahil tanpa masalah. Persoalan adalah bagian dari karunia, bukan bagian dari beban. Orang menderita bukan karena masalah yang ada. Orang menderita karena salah menyikapi masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Oleh karena itu, jangan takut dengan masalah hidup. Jangan takut dengan persoalan hidup, karena pasti ada. Yang kita cemaskan adalah salah menyikapi persoalan dalam hidup. 1. Rahasia pertama dalam hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dengan keinginan dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Siap menghadapi yang cocok dengan keinginan dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Mengapa harus siap? Sedia payung sebelum hujan, pasti lebih tenang. Dia siap hujan, siap tidak hujan. Sedia ban serep dan dongkrak kunci roda sebelum berangkat, lebih tenang dibanding dengan yang tidak siap. Mengapa kita harus siap? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok dengan keinginan kita. Mustahil. Pasti ada keinginan kita yang tidak terwujud. Mengapa? Karena akan tabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, ingin sehat, adik-adik? Akhwat ingin sehat? Orang lain sedunia ingin sehat? Kalau sedunia terkabul sehat, apa yang terjadi? Dokter, tidak ada pasiennya. Rumah sakit, itu pabrik obat, farmasi, fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, infrastruktur obat-obatan dan kesehatan. Itu ratusan juta orang yang hidup di sana. Mungkin miliaran yang hidup di area pengobatan. Kalau semua sehat, pasti ada jadi korbannya. Contoh lain, banyak yang ingin jadi presiden. Kalau setiap yang ingin jadi presiden jadi, berapa banyak presiden kita, benar? Dan kacau.
Dan yang lebih repot lagi, kalau ada seorang akhwat ditaksir oleh 2000 lelaki ingin jadi suaminya dan terkabul, ini pasti langsung kedua belah pihak benar. Siap-siap. Jadi tugas kita itu bukan mengatur Allah, tapi mengatur diri dalam 3 hal. 1, tugas kita itu meluruskan niat lillahi ta'ala atau tidak. Tugas yang kedua adalah menyempurnakan ibadah dan ikhtiar kita. Ikhtiar itu amal soleh, all out di jalan Allah. 3, pasrah total kepada Allah. Kalau niat sudah lurus, ikhtiar sudah optimal, pasrahnya sudah maksimal, sudah selesai. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati, Maha menyaksikan apa yang kita lakukan, dan juga tidak mengecewakan orang-orang yang bertawakal. Kita akan dapat yang terbaik. Oleh karena itulah harus siap. Punya keinginan boleh, harus inginkan yang Allah sukai. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Apapun yang terjadi, insya Allah yang terbaik. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Kita punya keinginan, Allah juga punya kehendak. Mana yang akan terjadi? Mana yang lebih baik? Oleh karena itulah, mari kita evaluasi diri. Kalau ada yang kita inginkan, jangan gagal fokus, jangan salah fokus, tapi fokuslah kepada meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Itulah tahap pertama menghadapi hidup ini. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Dalilnya Al-Baqarah 216. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya tidak boleh sok tahu. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Maka mudah-mudahan dengan persiapan seperti ini, kita lebih fokus di dalam menyempurnakan keinginan kita, bukan diperbudak oleh kecemasan atas keinginan kita. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Insya Allah sesudah ini kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.